There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga tentunya ya teman-teman. Nah, hari ini tuh sebenarnya adalah lanjutan video yang kemarin, makanya kostumnya tuh masih sama. Jadi ini tuh aku lanjutin gitu ya kegiatan yang kemarin itu. Nah, kemarin itu kan sempat mendung gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak mager banget mau bikin video, tapi aku paksain gitu. Akhirnya aku dapat satu video. Nah, jam 1 siangnya tuh ternyata mendungnya tuh hilang gitu ya. Tiba-tiba jadi panas dan pencahayaannya tuh bagus banget. Sayang banget kan kalau aku tuh nggak manfaatin. Jadi di sini tuh aku garcep aja lanjut bikin video lagi. Kalau masih ada kesempatan kayak gini tuh aku garcep gitu ya teman-teman ngambil video ya, semoga aja bisa dapat satu video lagi kalau mendungnya tuh habis gitu ya. Biasanya gitu sih, separuh aku bikin video tiba-tiba mendung lagi. Tapi alhamdulillahnya teman-teman ini tuh terang gitu ya sampai jam 5 sore. Alhamdulillah gitu bisa dapat satu video lagi. Nah, ini tuh aku lanjut bersihin atau ambil jemuran gitu ya yang belum kering, garcep aku jemur. Lanjut di sini tuh aku ambil juga nih bagian-bagian meja yang kemarin udah sempat aku bersihin. Aku letak-letak lagi barang-barang, terus ini taplak meja yang kemarin. Nah, taplak mejanya tuh masih sama ya teman-teman karena itu kain yang sama. Jadi kemarin tuh aku belinya tuh 1,5 meter gitu untuk kainnya. Bisa jadi 2 taplak meja gitu ya. Jadi aku potong 2 gitu teman-teman. Jadi dapat 2 taplak meja. Tapi ya gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak berganti gitu ya untuk telapak mejanya. Kok telapak ya? Tapak gitu ya. Telapak apa tapak sih? Pokoknya las meja ya. Nah, di sini tuh aku mau susun-susun piring ya, teman-teman. Nah, kalian jangan bosan-bosan ya nontonin video aku yang saban hari tuh kerjanya tuh cuci piring, susun piring gitu ya, masak gitu ya. Sebenarnya kadang-kadang tuh aku juga bingung gitu ya harus bikin video apa. Karena takutnya tuh kalian juga bosan gitu lihatin video aku. Tapi apalah daya ya teman-teman, namanya juga konten kreator IRT ya, memang aktivitas aku di dapur gitu. Cuman memang alhamdulillahnya sih banyak yang komen katanya tuh lebih suka lihatin aku tuh beraktivitas di dapur. Nah, aku juga pengen tahu nih kalian dari mana aja. Terus bisa nggak sih kalian komen apa sih yang kalian suka dari video aku, dan kalian tuh sukanya aku tuh berkegiatan apa? Kalian sukanya aku masak-masak atau mungkin beberes rumah gitu. Pokoknya coba kalian kasih aku saran kegiatan apa yang aku lakukan yang kalian suka. Terus kalau kalian punya beberapa pertanyaan tentang aku, kalian bisa ini ya, bisa langsung aja komen. Nanti aku bakalan tulis semua pertanyaan-pertanyaan itu dan aku akan jawab di setiap video aku ya. Jadi nanti ada kebagiannya siapa-siapa aja gitu yang bertanya, terus nanti aku bakalan jawab di setiap video aku ya. Jadi kalau kalian penasaran dan ingin bertanya sesuatu tentang apapun itu, kalian bisa komen di bawah kolom komentar ya teman-teman. Kadang-kadang tuh yang komentar di DM atau yang inbox aku di DM tuh kadang terhapus, terus kadang suka lupa gitu ya. Jadi kalau kalian di kolom komentar nanti aku akan tulisin gitu. Aku akan list gitu ya. Dan di sini juga siapa yang mau disapa-sapa, kalian bisa juga komen di bawah kolom komentar. Nanti bakalan aku sapa di video aku berikutnya ya teman-teman. Sebagai pengikat silaturahmi aja ya teman-teman, kadang-kadang tuh aku juga suka lupa gitu untuk sapa-sapa. Takutnya nanti dikira aku tuh nggak pernah sapa-sapa ya, soalnya memang kalau dubbing tuh suka kayak
dubbing yang ngalir aja gitu di pikiran, jadi kadang suka lupa gitu buat sapa-sapa. Tapi kadang-kadang tuh juga aku sering sapa di awal video ya teman-teman, aku sering nanyain kabar gitu, sehat, pokoknya, sapa-sapanya tuh nggak yang terlalu komplit gitu ya. Ada juga sih yang, aku dengar teman-teman tuh kayak yang sapa-sapanya tuh komplit banget gitu, kadang-kadang tuh suka pengen gitu ya, nanti tuh aku mau dubbing mau sapa teman-teman, tapi pas lagi dubbing gini malah lupa gitu mau sapa-sapa. Suka apa namanya, suka keenakan, ngomong sendiri kali ya teman-teman. Sebenarnya bukan suka keenakan ngomong sendiri, cuman entah kenapa kalau aku tuh lagi ngomong ngomong di depan handphone tuh, lagi voice over tuh berasa ngomong sama orang banyak gitu, berasa ngomong tuh didengerin gitu, makanya aku tuh suka banget voice over. Jadi, kadang-kadang tuh voice over juga lagi cari unek-uneknya yang lagi enak gitu ya, mood-nya lagi bagus. Soalnya kalau aku voice over pas mood aku nggak bagus tuh kadang-kadang suka ngadul-ngidul gitu. Makanya kalau voice over tuh aku biasanya cari mood yang bagus gitu, takutnya aku tuh nanti entah ngomong apa aja gitu. Jadi, kalau voice over itu biasanya aku tuh mikirnya tuh yang jernih gitu ya teman-teman, cari, ide ngomong tuh yang memang bermanfaat, cari motivasi gitu ya. Jadi kalau voice over tuh memang kalau lagi, ribut, misalnya aku tuh lagi punya keluh kesah, aku tuh lagi banyak pikiran tuh biasanya aku nggak mau voice over. Tapi kalau aku lagi tenang, terus aku tuh lagi senang juga pikirannya, nggak ada banyak pikiran, baru aku voice over. Tapi kalau aku tuh lagi, banyak pikiran, lagi, galau, lagi kayak, entah apa aja nanti takutnya yang aku bilang ya. Makanya kalau voice over itu memang momennya tuh memang mood harus bagus. Kalau ngedit sih, kapan aja bisa ya, mau malam, mau apa bisa. Cuman kalau untuk dubbing ini memang pekerjaan yang menurut aku luar biasa sih, ditambah kita tuh harus nahan emosi, dibikin ribut sama kadang-kadang tuh, sama orang gitu yang lewat-lewat rumah, sama motor gitu kan. Gak mungkin kan kita buat hening. Soalnya memang rumah aku tuh bukan rumah yang kedap suara ya teman-teman, meskipun aku udah di dalam kamar, itu tuh masih kedengaran suara-suara orang lain gitu. Jadi, kadang-kadang tuh malah aku suka masuk ke dalam lemari, jadi suara tuh jadi kedap gitu ya, jadi utuh, nggak ribut gitu. Tapi sebenarnya itu yang paling susah ya teman-teman, soalnya kan, dubbing itu kan, betul-betul kedengaran gitu, walaupun sedikit aja tuh suara apapun bakalan masuk gitu ke dubbing. Aku mau dubbing tengah malam juga kadang-kadang tuh aku udah capek banget, ngedit gitu, biasanya aku ngedit malam teman-teman. Jadi aku ngambil video tuh di pagi, kadang siang, kadang sore gitu. Pokoknya satu hari tuh aku ada ngambil video satu video, kadang 2 video gitu. Kalau aku mau libur besok, ya aku ngambil 2 video gitu. Nah biasanya tuh malam sebelum tidur gitu ya, kayak aku tidurnya tuh jam 11, kadang jam 10. Nah aku sempetin ngedit dulu gitu, ngedit untuk, Instagram, untuk TikTok, untuk YouTube gitu. Nah aku edit. Nanti biasanya tuh bangun subuh, siap sholat subuh tuh, aku pengennya dubbing gitu teman-teman, jadi biar tenang, hening gitu ya. Tapi asal setiap, dubbing di subuh-subuh gitu suaranya aneh banget gitu, kadang mau hilang, kadang mau serak gitu, kadang, tiba-tiba suaranya tuh aneh gitu ya. Jadi aku tuh nggak suka dubbing di, subuh gitu ya. Kalau aku harus dubbing malam, itu tuh bakalan lama banget, biasanya aku edit tuh habis waktu setengah jam, biasanya tuh aku terus ngantuk gitu ya, karena kan kita tuh kayak terpatak, harus fokus ke HP gitu ya, jadi kayak matanya tuh berasa lelah banget, jadi biasanya tuh aku ngantuk, langsung tidur gitu. Jadi HP aku tuh cas HP-nya tuh mau tidur gitu ya, jadi aku pas bangunin suami, jam 2 malam gitu aku cabut coknya. Kadang-kadang tuh pas Pak suami mau berangkat baru aku cas, pokoknya jatah cas HP itu 4 jam gitu ya teman-teman kalau handphone aku. Nah di sini tuh kita lanjut lagi aja ke video ya. Jadi, itu tadi cerita kalau aku tuh ngedit, malam terus aku dubbing tuh siang gitu ya teman-teman. Kayak ini tuh aku dubbing siang gitu ya, setelah selesai bikin video baru,
Aku tuh baru dubbingin video yang udah aku edit gitu, biar ini tuh bisa diupload di sore harinya gitu. Gitulah cara aku biar bisa tayang setiap hari ya teman-teman. Jadi kalau seandainya aku tuh libur upload, berarti aku libur juga tuh 1 hari tuh bikin videonya. Atau mungkin kemarin-kemarin udah stok, tiba-tiba stoknya habis, aku liburnya lama. Biasanya tuh dalam satu video tuh bisa ngambil 3 video, cuman karena sekarang tuh kan nggak bisa full ngambil video gitu ya. Aku tuh harus selingin gitu karena aku juga, kerja ya teman-teman. Ya walaupun kerjaan aku tuh bukan yang kerjaan padat dan kerjaan yang memang terkejar, santai-santai aja sih kerjaan aku, tapi aku tetap harus sinkronin sama pekerjaan dunia nyata. Nah, biasanya nge-record video tuh aku selingin karena aku tuh lagi beres-beres rumah, makanya aku tuh bisa record. Kadang-kadang tuh waktu aku pakai juga untuk istirahat ya teman-teman, soalnya aku tuh sekarang full untuk, betul-betul menjaga kesehatan, karena dikasih sakit tuh nggak enak teman-teman, mau makan salah, mau tidur salah, mau ngapa-ngapain salah gitu. Jadi memang, nikmat yang paling hebat tuh ya kesehatan. Oke deh teman-teman, ini tuh, tadi udah siap, beberesnya, aku tadi udah susun piring juga, udah cuci piring. Di sini lanjut mau masak. Jadi hari ini tuh, sebenarnya stok aku tuh udah habis banget di kulkas, udah nggak punya apa-apa lagi. Karena ini tuh hari Sabtu gitu ya, aku ambil videonya, jadi aku tuh memang nggak ada apa-apa. Nah di sini tuh udah waktunya belanja, ini tuh nanti sore aku tuh belanja gitu ya. Jadi mungkin besok pagi, aku tuh kayak food prep. Jadi ini tuh aku bikin stok video untuk hari Minggu gitu, nanti hari Minggu baru aku food prep. Jadi ini aku masak yang ada aja ya teman-teman, aku tadi ada beli telur, aku tuh tadi beli telurnya tuh 6 butir gitu, 10.000 tuh dapat 6, yang satu tuh aku dadar gitu atau aku masak sama nasi goreng, terus yang 5-nya ini aku dadar, terus mau aku sambal gitu. Kebetulan aku masih ada cabe untuk, 2 kali masak lagi sih sebenarnya, nanti sekalian untuk masak hari Minggu. Jadi ini mau aku garcepin aja masak. Kali ini tuh cuman masak satu menu aja ya teman-teman, soalnya memang lagi, males masak gitu ya. Kayaknya tuh capek gitu ya teman-teman, bingung juga apa sih yang harus dimasak, setiap hari tuh menunya itu-itu aja gitu. Kadang-kadang tuh mau nyari ide menu yang lain juga bingung gitu. Soalnya memang, kalau masak yang aneh-aneh tuh malah nggak disentuh gitu, malah anak-anak tuh takutnya nggak suka dan nanti tuh jadi terbuang kan sayang banget ya. Jadi aku tuh kalau masak tuh ya memang menu yang disukain sama anak-anak. Oke deh ini aku mau buang sampah dulu karena, ini tuh memang, biar bersih gitu ya. Jadi sampah-sampah tuh aku buang gini aja. Ini tuh udah sembek ya teman-teman untuk, si rumputnya tuh tumbuhnya cepet banget padahalan baru sebulan yang lalu gitu ya dibersihin sama pak suami, tapi udah berantakan lagi, udah numpuk lagi tuh si cabe, kenapa lari ke cabe ya, masya Allah masya Allah. Jujur aku nih ngantuk teman-teman, ini tuh udah waktunya tidur siang gitu, jadi ngantuk gitu ya, dubbingnya juga ngadul-ngidul. Maaf ya teman-teman, semoga kalian tetap bisa, menyaring ya apa yang aku katakan, soalnya memang, berbelit-belit kayaknya ya. Nah ini tuh, sambal aku ya, ini tuh kayak biasa sih cuman pakai cabai merah, bawang merah, tomat, ya gitu-gitulah ya. Kalau untuk sambal-sambalan tuh, yang biasa-biasa aja, yang simpel-simpel. Hari ini kalian masak apa teman-teman? Bisa komen-komen di kolom komentar dong. Aku tuh suka bingung nih mau masak apa. Mana tahu nanti, menu kalian bisa jadi referensi aku mau masak apa gitu. Oke deh, ini tuh menu aku udah selesai. Ini tuh sebenarnya bikin lahap makan ya. Ini tuh anak-anak aku suka banget. Banyak yang bilang gitu, kenapa sih tiap hari masaknya sambal doang gitu? Emang anak-anaknya nggak dimasakin yang beda gitu. Nah, teman-teman, aku tuh sama anak-anak aku tuh menunya sama. Jadi walaupun adik Rara, dia tuh tetap makan apa yang aku masak dan apa yang aku makan. Jadi dia tuh suka pedes. Adik Rara tuh dari umur 1,5 tahun tuh udah makan pedes gitu ya. Pokoknya umur 2 tahun tuh dia udah biasa makan yang pedes. Jadi aku sering biasain gitu. Bukan karena aku tuh nggak mau repot atau mau sisihin. Takutnya nanti aku mau pergi-pergian, repot gitu ya. Anak makannya milih-milih, nggak mau pedes. Jadi kalau aku tuh anak aku udah aku biasain makan yang pedes, makan sama seperti menu aku. Jadi mau dibawa kemana-mana tuh nggak repot gitu ya, nggak harus bekal lagi untuk dia.
Oke deh teman-teman, nah ini tuh udah selesai aja aktivitas aku. Mau cuci piring lagi tadi sedikit lagi, tapi ya udahlah nggak usah aku record ya. Tadi itu udah cuci piring, takutnya nanti kalian bosan aktivitas aku cuci piring terus ya. Jadi aku skip aja untuk cuci piringnya. Ini tuh tinggal lap-lap, udah selesai, nanti tinggal sapu-sapu rumah, sapu-sapu halaman ya. Itu halamannya kotor banget, nanti aku sapu tapi mungkin gak aku record. Karena itu udah sore banget, aku juga mau pergi belanja gitu ya teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Intinya apa yang aku share semuanya bertujuan untuk menyebar kebaikan untuk kalian yang lagi mager-mager, mana tahu bisa jadi semangat lagi setelah nonton video aku ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di next video aku yang lainnya. Kepoin terus ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.